Oke, kita akan memasuki submateri yang terakhir, yaitu susunan pegas, seri, dan paralel. Untuk susunan pegas seri, susunannya adalah seperti ini, jadi memanjangnya ke bawah. Sedangkan untuk susunan paralel adalah berjejer seperti ini. Kita akan memulai ke susunan seri terlebih dahulu. Untuk susunan seri, misal ibu menggantungkan beban di sini, maka F total sama dengan F1 sama dengan F2. Mengapa sama dengan? Karena F atau beban di sini adalah satu atau sama saja antara ini maupun dengan akhir, jadi sama dengan. Kemudian untuk delta X sama dengan delta X1 tambah delta X2. Mengapa di sini sama dengan sedangkan di sini plus? Karena kita menjumlahkan delta X1 di sini dengan delta X2 di sini menjadi delta X total di sini. Kemudian untuk K-nya, maka kita dapat menuliskan 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3 dan seterusnya. Di sini paham ya? Kemudian kita masuk ke susunan paralel. Untuk susunan paralel kita menyusunnya yaitu berjejer seperti ini. Maka jika misal di sini ibu menggantungkan sebuah beban, maka kita tuliskan F sama dengan F1 ditambah F2 karena F dari sini dan dari sini menjadi di sini. Kemudian untuk delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Mengapa di sini sama dengan? Karena delta X di sini sama dengan delta X di sini. Kemudian untuk nilai K-nya, maka K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Oke, kita lihat perbandingan keduanya ya. Agar lebih mudah kita mengingatnya seperti ini. Untuk susunan seri, F-nya sama dengan. Untuk susunan paralel, F-nya plus. Untuk susunan seri, delta X-nya ditambah. Untuk susunan paralel, delta X-nya sama dengan. Kemudian untuk susunan seri, K-nya adalah di 1/, yaitu 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3 dan seterusnya. Sedangkan untuk susunan paralel, K-nya adalah ditambah, yaitu K sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Oke, agar kita lebih memahami materi susunan pegas seri dan paralel ini, kita langsung masuk ke latihan soalnya ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Dua buah pegas identik memiliki konstanta 200 Newton. Jika disusun secara seri, beban W menyebabkan pertambahan panjang sebesar 4 meter. Berat beban W adalah, maka kita gambarkan terlebih dahulu. Karena diketahui dua buah pegas disusun secara seri, maka kita gambarkan seperti ini. Nah, kemudian kita tulis apa yang sudah diketahui. Konstanta 200N, karena identik maka maksudnya nilainya sama, maka K1 sama dengan K2, nilainya sama-sama 200 Newton. Kemudian disusun secara seri, ada seperti ini. Berat beban W menyebabkan pertambahan panjang sebesar 4M, maka delta X sama dengan 4M. Dan ditanyakan adalah berat beban W. Jawab. Maka kita cari terlebih dahulu nilai konstanta total dari susunan pegas ini. Karena disusun secara seri, maka kita mencari dengan rumus 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2, maka 1/200 ditambah 1/200. Kita naik ke atas ya. Oke, maka dapat kita tulis 1/K seri
sama dengan kita samakan penyebutnya saja, 200, 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka K seri sama dengan, kita balik, 200 terus dibagi 2 sama dengan 100 Newton per meter. Nah, kita sudah menemukan nilai K seri. Yang ditanyakan adalah W. W sama dengan F sama dengan K kali delta X. Maka kita masukkan nilai K 100 dikali delta X nya adalah 4, maka nilai W sama dengan 400 Newton. Seperti ini ya penyelesaiannya. Nah, ini untuk soal yang kedua. Dua buah bekas memiliki konstanta masing-masing 200 Newton dan 300 Newton. Jika disusun secara paralel dan digantungkan beban sebesar 1000 Newton, maka pertambahan panjang bekas adalah kita mempunyai dua buah bekas disusun secara paralel. Maka gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita tuliskan apa yang sudah diketahui. Dua buah bekas memiliki konstanta masing-masing 200 dan 300, maka kita tulis K1 sama dengan 200 Newton dan K2 sama dengan 300 Newton. Kemudian, jika disusun secara paralel seperti ini dan digantungkan beban sebesar 1000 Newton, maka W sama dengan 1000 Newton, maka pertambahan panjang bekas adalah, nah yang ditanyakan sekarang adalah delta X. Apa caranya? Yang pertama, seperti soal sebelumnya, kita mencari nilai konstanta total terlebih dahulu. Karena ini rangkaiannya paralel, maka kita tulis K paralel sama dengan K1 ditambah K2. Ingat, untuk susunan paralel K-nya ditambah, maka kita tuliskan K1 200 dan K2-nya 300. Hasilnya 500 Newton per meter. Kemudian yang ditanyakan adalah delta X. Maka kita tulis rumus awal terlebih dahulu, F sama dengan K kali delta X. Maka delta X sama dengan F per K. Kita masukkan nilai F-nya 1000 per nilai K-nya tadi kita sudah mencari, yaitu 500. Maka nilai delta X sama dengan 1000 dibagi 500 sama dengan 2 meter. Seperti ini penyelesaiannya. Nah, ini untuk contoh soal yang ketiga. 3 buah bekas identik yang memiliki konstanta 600 Newton per meter disusun seperti pada gambar. Konstanta keseluruhan dari bekas di samping adalah, misalkan kita menamai bekas ini K1, K2, dan yang ini K3. Kita tulis yang diketahui. 3 buah bekas identik, maka nilainya sama. K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 600 Newton per meter. Yang ditanyakan yaitu konstanta keseluruhan, K total. Maka kita terlebih dahulu melihat bagaimana rangkaiannya. Nah, kita lihat K1 dan K2 adalah rangkaian paralel. Kemudian di sini setelah kita mencari K1 dan K2, kita susun seri dengan K3. Maka kita dapat menuliskan K paralel sama dengan K1 ditambah K2. Maka sama dengan 600 ditambah 600 sama dengan 1200 Newton per meter. Nah, ini kita sudah menemukan nilai K1 dan K2.
Setelah itu kita serikan dengan K3. Maka karena rangkaiannya seri, kita gunakan seper K total ya, kita namanya K total karena ini sudah yang terakhir, sama dengan seper K paralel K4 ditambah seper, karena seri dengan K3 maka kita tuliskan seper K3. Maka seper K paralel tadi nilainya 1200 ditambah seper K3 nilainya 600. Maka kita samakan penyebutnya menjadi 1200 semua. Maka 1 ditambah 2. Wah, tidak muat ya, kita naik ke atas. Nah, kita tuliskan seper K total sama dengan 1 ditambah 2, 3 per 1200. 3 per 1200. Kemudian kita balik. K total sama dengan 1200 dibagi 3. Maka K total sama dengan 400 Newton per meter. Tadi 200. Cara penyelesaiannya seperti ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka sekian penjelasan dari Ibu. Apabila masih ada yang belum dipahami, boleh hubungi saya atau komen di video di bawah ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.